Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena pembelajaran ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, maka dari itu anak-anak coba tolong perhatikan dengan seksama pada penjelasan materi kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan dan menggambarkan bidang kartesius. Yang kedua, siswa mampu menentukan koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Yang ketiga, siswa mampu membedakan macam-macam garis pada bidang kartesius. Yang keempat, siswa mampu menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kelima, siswa mampu menentukan bangun datar yang terbentuk dari titik-titik pada bidang kartesius. Nah, untuk yang pertama, di sini ada beberapa macam-macam posisi garis, yaitu garis yang sejajar, garis yang tegak lurus, dan garis yang saling berpotongan. Yang pertama, garis yang sejajar. Garis yang sejajar adalah kedudukan garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis itu diperpanjang. Misalnya bisa dilihat dari gambar yang ada di layar. Di sini ada garis AB dan garis CD. Bila kedua garis itu diperpanjang, maka akan tetap sejajar. Yang kedua, ada garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Untuk contohnya bisa lihat di gambar, yaitu ada garis OP dan garis MN. Nah, garis ini termasuk garis yang tegak lurus. Dan ketiga, yaitu ada garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Contohnya ada di gambar. Misalkan ada garis IJ dan garis KL. Nah, di situ garis IJ dan garis KL itu berpotongan dan ada titik potongnya. Selanjutnya, ayo kita amati garis yang sejajar, yaitu L1, L2, L3, L4 sejajar dengan sumbu X. Bisa dilihat dari gambar A. Lalu garis yang tegak lurus itu ada garis L1, L2, L3, L4 tegak lurus pada sumbu Y. Selanjutnya, garis yang sejajar itu ada garis M1, M2, M3, M4 yang sejajar dengan sumbu Y, dan garis M1, M2, M3, M4 itu garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya kita lihat di gambar C. Di situ ada garis N1 dan N2. Nah, apakah garis N1 dan N2 ini sejajar? Nah, garis N1 dan N2 ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Apakah kedua garis itu tersebut tegak lurus? Nah, kedua garis itu N1 dan N2 itu juga tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Apakah garis N1 dan N2 garis yang berpotongan? Ya, N1 dan garis N2 ini berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, selanjutnya, coba gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini kita cari tahu dulu di mana letak titik 3,5, yaitu ada di sini. Nah, lalu kita buat garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Itu ada garisnya yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Lalu di sini ada gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Pertama-tama kita cari dulu letak titik A 3,5.
letaknya itu ada di sini. A3, min 5. Nah, buatlah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau seperti ini, berarti dia sejajar dengan sumbu X, berarti salah. Kalau garis yang seperti ini, berarti dia sejajar dengan sumbu Y, berarti bukan juga. Nah, kalau garis yang biru ini, dia ini adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Garis yang biru ini, dia itu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau garis yang hijau ini juga dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, tetapi saling berpotongan. Nah, selanjutnya gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Garis M, misalkan garis M ini dia tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y, tetapi garis M ini saling berpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Lalu garis N ini juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, tetapi saling berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari kedua garis ini, garis M dan garis N, dapat kita lihat bahwa kedua garis ini itu saling sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Selanjutnya, misalkan diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C min 5,2. Pertanyaannya, jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jadi kita cari dulu titik A itu ada di mana, titik B juga, dan titik C-nya. Jadi titik A itu ada di 3,2. Lalu titik B-nya ada di 3,6 dan titik C-nya itu ada di min 5,2. Lalu kita buat garis antara A dan B. Nah, garis AB ini tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, pertanyaannya, jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi kita buat garis yang melalui titik A dan C, seperti ini. Nah, kedudukan garis ini yaitu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, jika dibuat garis yang melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Misalkan kita buat garis yang melalui titik B dan titik C. Garis biru ini. Garis biru ini merupakan garis yang saling berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya di sini apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, coba tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Jadi, adakah garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Misalkan kita buat garis seperti ini. Garis merah ini, dia ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Berarti ada garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, apakah ada garis yang melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Jadi, kita gambar garis melalui titik B. Misalkan garisnya seperti ini. Nah, garis hijau ini, dia garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar pula dengan sumbu Y. Tetapi garis hijau ini yaitu garis yang saling berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Selanjutnya, apakah ada garis yang melalui titik C yang sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, coba tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Jadi kita akan buat garis yang melalui titik C yang sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Apakah ada? Misalkan kita gambar garis yang merah ini. Garis merah ini berarti dia garis yang sejajar dengan sumbu X.
Kalau garis yang hijau ini berarti dia garis yang sejajar dengan sumbu Y maupun tegak lurus dengan sumbu X. Nah, berarti tidak ada garis yang melewati titik C yang sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, apakah ada garis yang melalui titik D yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Misalkan kita buat garis yang melalui titik D. Garisnya seperti ini, garis yang ungu. Nah, garis ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Berarti garis yang melalui titik D yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y itu ada. Selanjutnya, apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Nah, garis ungu ini termasuk garis yang saling memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu berada di titik potongnya itu berada di 0,0. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apa yang terbentuk? Misalkan kita hubungkan titik A, B, C, dan D. Bangun yang terbentuk adalah bangun persegi atau kotak. Materi pada hari ini telah selesai. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silakan kalian membuat kelompok yang berisi 4-5 orang. Kemudian, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian jawab bersama teman-teman kelompok kalian. Ayo anak-anak, kalian boleh isi dengan teman sekelompoknya masing-masing. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan ke Ibu. Jika sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu jangan lupa untuk membuat kesimpulan. Jadi setelah Ibu melihat hasil dari diskusi setiap kelompok, Ibu akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang memiliki skor tertinggi. Yang pertama yaitu ada kelompok 2 dengan skor 90. Yang kedua ada kelompok 5 dengan skor 85. Dan yang ketiga ada kelompok 4 dengan skor 83. Untuk perwakilan kelompok tersebut, silakan untuk maju ke depan kelas. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu garis-garis yang sejajar yaitu garis yang mempunyai jarak yang sama dengan sumbu X maupun sumbu Y. Yang kedua, garis yang tegak lurus yaitu garis yang membentuk 90 derajat dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Yang ketiga, garis yang berpotongan adalah garis yang memiliki titik potong di sumbu X ataupun di sumbu Y. Nah, kalian bisa lihat contoh dari gambar garis yang sejajar, garis yang tegak lurus, ataupun garis yang berpotongan pada gambar yang telah disediakan. Nah, terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.